Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di dalam Zoom Talk GKT 3 yang diadakan sebulan sekali. Nah, Zoom Talk malam ini kita akan membahas tentang kerajaan 1000 tahun. Dan kita bersyukur narasumber kita pada malam ini adalah Pendeta Yohanes Adri Hartopo. Nah, Bapak Yohanes Adri Hartopo tamat dari Saat Malang pada tahun 1991 STH, kemudian tahun 1996 MDiv dari Westminster Theological Seminary, kemudian PhD juga dari Westminster Theological Seminary pada tahun 2005, dan beliau pernah menjadi rektor di STT Amanat Agung pada tahun 2001 sampai 2009. Dan mulai tahun 2018 sampai saat ini menjadi Ketua Umum Sinode Gereja Kristus Yesus atau GKY. Nah, ini sekilas latar belakang dari pendidikan dan pelayanan dari Pendeta Yohanes Adri. Dan nanti setelah Bapak Yohanes Adri menyampaikan bahannya, Bapak Ibu yang ada pertanyaan bisa diketik di room chat Zoom ini. Nah, sebelum mulai kita akan berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan pada malam ini kami boleh belajar sedikit tentang firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Dan pakailah hamba-Mu ini ya Tuhan menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Yohanes Adri. Ya, selamat malam Jemaat GKT 3 Malang. Terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk saya boleh mengisi Zoom Talk hari ini, atau lebih tepatnya mungkin semacam pembinaan untuk jemaat dengan topik tentang kerajaan 1000 tahun. Ya, saya akan memakai tayangan PowerPoint ya untuk saudara bisa mengikuti apa yang saya sampaikan. Ya. Oke, untuk mengawali topik kita malam hari ini, saya ingin mengajak kita membuka Alkitab, melihat dari Wahyu pasal yang ke-20, ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Ya, Wahyu pasal yang ke-20, ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Dan saya akan tayangkan juga di PowerPoint ini. Ayat 1-3 saya bacakan. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Kemudian kita baca ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Kemudian bagian yang terakhir, ayat 7-10.
Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan dia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi-nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ya, ini akan menjadi dasar untuk nanti kita akan melihat akan topik kita pada hari ini. Nah, saudara, Wahyu pasal 20 ini adalah satu-satunya perikop yang secara spesifik itu menyebut atau memakai istilah 1000 tahun, bahasa Inggris 1000 years, atau bisa juga diterjemahkan millennium. Nah, saudara perlu tahu bahwa tidak ada kata kerajaan di perikop ini. Meskipun memang muncul kata raja atau memerintah sebagai raja, tetapi kata kerajaan itu sendiri sebenarnya tidak ada. Ya, ini yang perlu untuk kita ketahui. Nah, setelah berbicara tentang kerajaan 1000 tahun, itu menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah memang akan ada kerajaan 1000 tahun nantinya? Kalau ya, apa itu sih kerajaan 1000 tahun? Dan kapan kerajaan 1000 tahun itu akan dimulai? Pertanyaan yang lain adalah, di mana akan diwujudkan ya, kerajaan 1000 tahun ini? Bagaimana natur ya dari kerajaan 1000 tahun ini? Apakah benar-benar 1000 tahun lamanya? Nah, saudara, ini beberapa pertanyaan yang cukup sering muncul ketika orang merenungkan atau memikirkan topik tentang kerajaan 1000 tahun. Dan pembahasan mengenai topik ini itu sudah menjadi perdebatan sampai sekarang. Sehingga muncul beberapa pandangan yang berbeda tentang kerajaan 1000 tahun. Maka di bagian pertama ini saya ingin membahas sekilas saja secara cepat beberapa pandangan yang berbeda ini, khususnya 3 pandangan yang berbeda tentang kerajaan 1000 tahun. Ya, 3 pandangan berbeda tentang kerajaan 1000 tahun, dan nanti setelah saya menguraikan tentang 3 pandangan ini, baru kemudian saya akan masuk ke kitab Wahyu itu sendiri untuk melihat secara sekilas, lalu kemudian kita menarik kesimpulan. Nah, saudara, 3 pandangan. Yang pertama, itu pandangan yang disebut sebagai premilenialisme. Ya, saudara tahu milenium, tadi saya katakan kerajaan 1000 tahun, jadi ajaran tentang kerajaan 1000 tahun yang disebut premilenialisme. Nah, saudara, ajaran ini berpendapat begini, kedatangan Yesus yang kedua kali itu terjadi sebelum, itu kata pre, sebelum masa 1000 tahun. Dan kerajaan 1000 tahun ini benar-benar akan ada secara harafiah. Ini pandangan pertama. Ya, saudara, pandangan ini sudah dipegang oleh beberapa bapak gereja dari sejak abad yang kedua Masehi, begitu ya. Dan sampai sekarang masih ada yang terus berpendapat seperti ini. Saudara, pandangan ini berpendapat begini, kalau membaca Wahyu 19 dan 20, itu jelas sekali urutannya itu kronologis, yaitu begini. Wahyu 19 mulai ayat 11 sampai 21 itu bicara second coming, kedatangan Yesus yang kedua kali. Bicara peperangan terakhir. Nah, setelah itu, Wahyu 20 ayat 1 sampai 10 yang tadi kita baca. Itu bicara kerajaan 1000 tahun, millennial kingdom ini. Dan kemudian setelah itu, ayat 11 sampai 15, ya kalau kita lanjutkan Wahyu pasal 20, di sana masuk ke dalam apa yang kita sebut sebagai penghakiman terakhir, final judgment. Nah, ini urutannya menurut pandangan nomor 1 ini. Jadi baca Wahyu 19:20 harus membacanya seperti ini, ya. Jadi Yesus datang sebelum masa 1000 tahun, akan ada kerajaan 1000 tahun secara harafiah, dan itu didasarkan pada pembacaan kronologis dari Wahyu 19 dan 20. Nah, setelah masa 1000 tahun itu adalah masa di mana Yesus Kristus memerintah di bumi ini. Bahkan ada yang berpendapat bahwa ia akan memerintah di Yerusalem atau dari Yerusalem.
Jadi betul-betul Yesus datang dan memerintah di bumi ini. Nah, saudara, angka 1000, ada yang berpendapat di kelompok ini, itu harus diartikan harafiah. Betul-betul 1000 tahun. Tetapi juga ada di antara orang-orang dalam kelompok nomor 1 ini yang berpendapat, angka ini adalah angka simbolis. Ini cuma mau menunjukkan satu masa yang sangat-sangat lama sekali. Nah, setelah Yesus datang lalu memerintah di dunia ini, di kerajaan 1000 tahun, dia memerintah bersama dengan siapa? Yesus memerintah di bumi ini bersama dengan orang-orang percaya yang sudah mati tapi sudah dibangkitkan. Dan juga dengan orang-orang percaya yang belum mati waktu dia datang kedua kali, tapi orang-orang percaya ini ditransformasi. Jadi orang-orang percaya, baik yang sudah meninggal atau yang belum meninggal, setelah ini akan menjadi orang-orang yang akan bersama-sama dengan Yesus Kristus memerintah di bumi ini. Nah, karena Kristus yang memerintah, maka dia sebagai Tuhan dan Raja di atas segala raja, nggak ada yang sanggup untuk melawan. Nggak ada yang sanggup untuk mengalahkannya. Dia akan menjalankan kekuasaannya dan kedaulatannya itu secara penuh. Dan karena Kristus menjadi Raja, maka nanti di dalam masa kerajaan 1000 tahun itu, hal-hal yang buruk itu akan ditekan. Ketidakadilan, kejahatan, kekerasan, penyakit, duka cita, itu semua akan ditekan. Dan masa ini merupakan masa penuh kedamaian dan kemakmuran di antara bangsa-bangsa di dunia. Meskipun dosa belum dilenyapkan sepenuhnya, tetapi masa kerajaan 1000 tahun atau masa milenium ini seperti satu zaman yang nyaman sekali untuk ditinggali atau dihidupi ini. Kenapa? Karena banyak berkat besar kedamaian kemakmuran di dunia ini. Ya, saudara, di dalam keyakinan pandangan ini ada dua kebangkitan yang bersifat terpisah. Satu, yaitu kebangkitan pertama itu sebelum kerajaan 1000 tahun itu, di masa permulaan kerajaan 1000 tahun, itu orang-orang percaya itu bangkit. Lalu setelah itu, nanti setelah milenium itu selesai, atau masa kerajaan 1000 tahun itu selesai, maka orang-orang yang tidak percaya itu yang akan mengalami kebangkitan. Nah, pada akhir dari masa 1000 tahun, iblis itu akan diikat dan dibuang ke jurang maut. Pada masa awal, iblis diikat dan dibuang, tetapi di masa akhir dari 1000 tahun itu, iblis akan dilepaskan dan nanti akan mampu mengumpulkan sejumlah orang untuk berperang melawan Kristus. Tetapi mereka akan dikalahkan. Ya, iblis yang digambarkan di kitab Wahyu dengan gambaran binatang naga, ya naga besar itu, setan itu, ditangkap dan dibuang ya ke dalam lautan api. Nah, saudara, ini sekilas pandangan pertama. Ya, pandangan yang meyakini betul-betul akan ada kerajaan 1000 tahun. Ya, Kristus akan memerintah di bumi ini setelah dia datang selama 1000 tahun atau satu periode yang panjang, memerintah bersama orang percaya, dan kemudian nanti di akhir dari masa ini iblis itu akan dilepaskan. Nah, kalau saya boleh berikan sedikit bagan ya gambar, kira-kira seperti ini sederhananya. Setelah ini kedatangan Yesus yang pertama kali, lalu kita masuk zaman sekarang, zaman gereja ini. Nanti kemudian Yesus akan datang kedua kali, ya. Dan setelah Yesus kedua kali datang ini, barulah kita masuk apa yang disebut sebagai milenium. Inilah zaman kerajaan 1000 tahun. Nah, nanti setelah selesai, itu akan ada penghakiman terakhir. Dan setelah penghakiman terakhir, barulah kita masuk apa yang orang sebut sebagai langit dan bumi baru. Nah, ini kira-kira gambaran dari pandangan nomor 1 itu. Jadi saudara perhatikan, yang kuning itu milenium, itu setelah Yesus datang. Dan nanti setelah selesai kerajaan 1000 tahun ini, barulah kita masuk ke langit dan bumi yang baru. Nah, saudara perlu diketahui, pandangan ini adalah pandangan yang punya variasinya. Ada satu pandangan yang lebih khusus dan lebih populer, muncul di kubu nomor 1 ini. Dan pandangan ini disebut sebagai pandangan dispensasionalisme. Saudara, pandangan ini disebut sebagai dispensational premillennialism. Untuk dibedakan dengan yang
premill yang secara klasik atau secara umum. Nah, saudara, saya perlu sebutkan ini kenapa? Karena ini yang lebih populer, boleh dikatakan ya lebih populer. Jadi pandangan ini sebenarnya adalah bukan pandangan lama. Ini pandangan yang agak baru dalam diskusi perdebatan tentang kerajaan 1000 tahun. Dan dalam catatan sejarah itu pandangan ini dikembangkan oleh seorang dari Irlandia bernama John Nelson Darby sekitar tahun 1825 dan kemudian dipopulerkan di Amerika Serikat oleh Cyrus Scofield melalui Alkitab yang dia terbitkan, dan pandangan ini adalah pandangan yang cukup populer sampai sekarang. Nah, ini sekilas saja Darby dan Scofield, dua tokoh yang sangat berperan di dalam pengembangan akan pandangan dispensasionalism ini. Nah, setelah ada beberapa hal yang perlu kita ketahui untuk supaya kita tahu bedanya antara pandangan premill yang klasik ini dengan pandangan premill yang dispensasional. Setelah pandangan yang dispensasional ini membedakan antara gereja dan Israel. Jadi dalam rencana dan program Allah itu ada perbedaan untuk Israel dan untuk gereja. Rencana program Allah untuk Israel sementara ini ditunda. Kenapa? Karena Allah itu deal dengan gereja. Allah berurusan dengan gereja sekarang ini. Nah, nanti setelah program Allah bagi gereja ini selesai, maka barulah kemudian program bagi Israel itu akan dilanjutkan. Maka di dalam keyakinan dispensational premill ini, nubuatan-nubuatan dan janji-janji di PL mengenai Israel itu diyakini itu akan menemukan penggenapannya di masa milenium nantinya. Ya, kalau itu belum digenapi waktu di zaman perjanjian lama, maka ini akan digenapi nanti di zaman perjanjian di zaman masa kerajaan 1000 tahun ini. Nah, itu keyakinan yang agak khusus ya. Jadi ini keyakinan dari pandangan dispensasionalism. Nah, yang agak khusus dari pandangan ini adalah begini. Pandangan ini percaya begini. Yesus datang kedua kali itu terjadinya 2 tahap. Tahap pertama disebut sebagai pengangkatan, rapture. Tahap kedua itulah yang kita sebut sebagai second coming, kedatangan yang kedua. Jadi 2 tahap nih. Nah, antara kedatangan tahap pertama, pengangkatan itu, dengan kedatangan tahap yang kedua, yang kita kenal sebagai second coming, itu ada masa yang disebut masa kesengsaraan besar. Yang lamanya itu sekitar 7 tahun. Ya, 7 tahun. Ini gambaran yang dipikirkan oleh kelompok yang lebih khusus lagi ini. Ya, yaitu kelompok dispensasional. Jadi setelah di dalam masa kerajaan 1000 tahun ini diyakini bahwa banyak orang Israel, orang Yahudi itu mungkin akan kembali ke Palestina, mereka akan percaya, mereka itu akan diselamatkan, yaitu mungkin salah satu perikop yang dipakai sebagai pedomannya itu adalah Roma 11 ayat yang ke-26, itu salah satunya. Ya. Nah, saudara, pandangan ini meyakini begini, di akhir dari milenium, orang-orang percaya yang nggak sungguh-sungguh, yang nominal, yang cuma KTP, begitu ya. Dan orang-orang lain itu akan bergabung dengan setan, yang digambarkan itu dilepaskan untuk satu jangka waktu sesaat itu, untuk satu pemberontakan. Tetapi mereka ini, semua itu akan dihancurkan oleh Kristus. Ya, dan setelah itu, milenium itu akan berakhir, dan orang-orang yang nggak percaya akan menghadapi penghakiman tahta putih, itu pasal 20 ayat 11-15. Dan kemudian mereka akan dilemparkan ini juga ke dalam lautan api. Ya. Nah, setelah itu selesai ini masa milenium dan masuk ke periode langit dan bumi yang baru. Jadi kalau kembali kepada gambar tadi, ya, setelah ini gambar yang tadi, pandangan premilenialisme yang klasik, ya. Nah, kalau pandangan premilenialisme yang dispensasional itu menambahkan ini, yaitu sebelum second coming terjadi pengangkatan, ya, rapture, pengangkatan, dan setelah itu masuk ke masa 7 tahun kesusahan besar. Bahkan di dalam keyakinan pandangan ini, di masa 7 tahun inilah muncul figur yang kita kenal sebagai antikristus. Ini pandangan yang nomor 1.
Oke? Yang kedua, mari kita lanjut ke pandangan yang kedua. Post-milenialisme. Dari kata post, sudah tahu bahwa itu punya arti bahwa kedatangan Yesus yang kedua akan terjadi sesudah satu zaman yang disebut zaman 1000 tahun. Nah, pandangan ini meyakini peristiwa-peristiwa di Wahyu 19 dan 20 ya, itu juga urutan kronologis. Tetapi beda dengan pandangan nomor 1 tadi. Kenapa? Sebab pandangan ini meyakini bahwa yang dimaksud dengan kerajaan 1000 tahun bukan betul-betul akan ada kerajaan 1000 tahun. Bukan dalam arti betul-betul akan ada pemerintahan dari Kristus di bumi ini. Bukan. Itu pandangan nomor 1 tadi. Nah, setelah bagi pandangan ini, angka 1000 itu figuratif, bukan harafiah. Masa 1000 tahun itu bukan merujuk kepada adanya kerajaan 1000 tahun secara harafiah, tetapi merujuk kepada satu periode khusus di masa antara dua kedatangan Yesus, kedatangan pertama ya 2000 tahun yang lalu kurang lebih, dan nanti kedatangan yang kedua. Khususnya nanti menjelang Yesus mau datang kedua kali ini. Kita akan masuk ke dalam satu masa, satu periode yang diyakini oleh kelompok nomor 2 ini sebagai zaman keemasan, yaitu zaman yang disebut sebagai inilah kerajaan 1000 tahun. Tapi sekali lagi, saudara, ini bukan harafiah, betul-betul kerajaan 1000 tahun. Masa 1000 tahun ini adalah masa keemasan. Kenapa? Karena pekabaran Injil berkembang luar biasa, menjangkau seluruh bangsa. Kekristenan itu mempengaruhi dunia ini, ya, membawa pada transformasi kehidupan di dunia, dan itu akan terjadi sebelum Yesus datang. Nah, ini zaman keemasan untuk kekristenan. Ya, saudara, ada ayat-ayat yang dipakai oleh kelompok ini, ya, kita nggak ada waktu untuk melihat ayat-ayat ini, ya. Dan saudara, yang jelas keyakinan dari kelompok ini adalah kemenangan Injil itu nyata sekali, dan itu sudah ditunjukkan di Wahyu pasal 19. Jadi Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16 itu Yesus menunggangi kuda putih. Itu gambaran tentang apa? Itu gambaran tentang kemenangan Injil di sepanjang sejarah gereja, ya, dan Injil ini menjadi sarana di mana kemudian bangsa-bangsa itu bisa dijadikan Kristen. Jadi itu Wahyu 19, 11 sampai 16 itu bukan menunjuk pada kedatangan Yesus yang kedua, tapi itu menunjuk pada penyebaran Injil. Kedatangan Yesus yang kedua barulah nanti digambarkan di Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 dan seterusnya. Jadi saudara perhatikan ya, bedanya sangat kontras sekali pandangan nomor 1 dan nomor 2 ini. Jadi pandangan nomor 2 meyakini ini bukan kerajaan, ya, bukan pemerintahan, tetapi ini zaman keemasan kekristenan. Menjelang akhir masa ini akan ada pemberontakan. Ya, sepertinya iblis itu dilepaskan untuk sesaat, akan ada pemberontakan terhadap Allah dan penganiayaan mungkin terhadap umat Allah di seluruh dunia. Lalu Kristus akan datang kembali untuk membangkitkan dan menghakimi. Kemudian setelah itu selesai, barulah kita memasuki apa yang disebut sebagai langit dan bumi baru. Jadi saudara, kalau saya boleh gambarkan seperti ini gambarannya. Kedatangan pertama kita masuk zaman sekarang, zaman gereja. Kedatangan yang kedua, nah sebelum kedatangan yang kedua itu inilah milenium. Ya, sebelum kedatangan yang kedua inilah milenium. Setelah itu kemudian kita menantikan second coming. Pada waktu second coming itu juga terjadi penghakiman yang terakhir. Barulah setelah itu kita masuk ke langit dan bumi yang baru. Nah, saudara, ini pandangan yang nomor 2. Yang saudara perlu perhatikan adalah sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, akan ada zaman keemasan bagi kekristenan. Karena Injil itu akan menyebar luas dan diterima, dan mungkin banyak orang yang menjadi percaya. Pandangan ketiga. Saudara, pandangan ketiga disebut sebagai pandangan amilenialisme. Nah, saudara, pandangan ini mempercayai begini, bahwa kedatangan Yesus memang akan terjadi setelah satu periode yang disimbolkan atau dilambangkan oleh masa 1000 tahun itu. Jadi pandangan ini meyakini begini, Wahyu pasal 20 itu menjanjikan masa 1000 tahun, tetapi bukan seperti yang kelompok nomor 1 tadi, premilenialisme.
juga bukan seperti kelompok nomor 2, yaitu post-milenialisme. Kalau begitu, apa itu kerajaan 1000 tahun? Saudara, mereka kelompok nomor 3 itu tidak menantikan kerajaan 1000 tahun itu secara harafiah. Bukan itu yang dimaksud di dalam Alkitab. Masa 1000 tahun itu adalah zaman gereja sekarang ini. Dalam masa antara kedatangan pertama sampai kedatangan yang kedua. Jadi the millennium is now. Sekarang ini loh. Millennium itu adalah realita masa sekarang ini yang dimana kita itu masih menantikan nanti kesempurnaannya di masa depan. Jadi pandangan ini meyakini bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali itulah yang menjadi klimaks akhir, klimaks besar nih, grand finale dari sejarah penebusan. Setelah itu akan disusul dengan kebangkitan orang mati, penghakiman terakhir, dan kemudian langit dan bumi baru. Nah, kelompok nomor 3 ini meyakini bahwa peristiwa diikatnya setan itu berarti setan tidak dapat menahan bangsa-bangsa dalam kegelapan sehingga dibutakan terhadap Injil. Setan nggak bisa buat satu konspirasi di dunia yang terorganisir untuk menyerang gereja melalui penganiayaan yang hebat. Kemenangan Allah di masa 1000 tahun itu nyata sekali, tetapi ini bukan kemenangan secara fisikal, secara material, tetapi kemenangan secara spiritual. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang percaya yang telah mati pada masa 1000 tahun ini, termasuk yang mati syahid karena iman, itu berada di surga, hidup dalam kemenangan bersama dengan Kristus sambil menantikan ini akhir zaman. Mereka mengalami apa yang kita sebut sebagai apa yang disebut dalam Alkitab tadi sebagai kebangkitan pertama. Jadi kebangkitan pertama itu bukan kebangkitan secara fisik yang akan terjadi nanti ya di sebelum penghakiman terakhir, itu yang disebut sebagai kebangkitan yang kedua. Tetapi ini adalah orang-orang yang sudah mati dan sekarang bersama dengan Kristus di surga. Mereka mengalami apa yang disebut tanda kutip kebangkitan pertama ini. Ya, mereka hidup bersama dengan Kristus di surga sambil menantikan kesudahan zaman ini. Jadi saudara, pada akhir masa 1000 tahun ini, setan itu akan dilepaskan secara singkat, dia akan menyesatkan bangsa-bangsa dengan kuasanya, tetapi setan ini akan dikalahkan oleh Kristus pada waktu nanti kedatangannya yang kedua kali. Ya saudara, gambarannya seperti ini. Jadi first coming, second coming, ini antara dua kedatangan Yesus. Millennium itu kapan? Millennium itu adalah sekarang ini. Ya. The millennium is now, zaman gereja ini. Dan itu adalah sejajar dengan, dalam pengertian itu, orang-orang percaya yang ada di surga, yang memerintah bersama dengan Kristus di surga sekarang ini, yang sudah meninggal ya. Sampai menantikan second coming, sampai menantikan final judgment itu. Jadi, saudara perhatikan ya, 3 pandangan berbeda. Satu meyakini betul-betul kerajaan 1000 tahun, satu meyakini ini zaman keemasan menjelang Yesus datang, dan yang ketiga, kelompok ketiga meyakini zaman sekarang inilah milenium itu. Zaman sekarang inilah yang disebut sebagai masa 1000 tahun. Jadi saudara kalau melihat kepada 3 pandangan yang berbeda ini, ya kita bisa menarik beberapa kesimpulan begini. Saudara, perbedaan pandangan ini masih tetap ada sampai sekarang. Ya, para ahli atau para tokoh-tokoh yang mempelajari tentang akhir zaman, tentang khususnya tentang kitab Wahyu itu masih berbeda pandangan mengenai akan hal ini. Ya, dan saya setuju seorang penulis tafsiran kitab Wahyu, Grant Osborne itu mengatakan begini, isu ini tidak akan selesai. Sampai kapan? Sampai nanti peristiwanya benar-benar terjadi. Dan nanti waktu terjadi baru kita tahu siapa yang benar. Begitu loh ya. Karena kan kita ini sama-sama menunggu nih. 3 kelompok pandangan ini berbeda. Kita nggak tahu sepertinya mana yang benar nih. Maka Grant Osborne mengatakan ya tunggulah sampai nanti peristiwanya selesai, terjadi, dan kita akan melihat siapa yang sesungguhnya benar. Setelah 3 pandangan berbeda tetapi ada kesamaan. Kesamaannya adalah percaya Alkitab itu berotoritas, ya tentu sebagai firman Allah. Dan yang kedua,
sama-sama percaya kemenangan terakhir itu milik Kristus dan milik gerejanya. Nah, ini keyakinan dari tiga kelompok ini. Pada akhirnya Kristus yang akan menang. Umat yang bersama dengan Kristus yang akan menang. Nah, saudara, ini sekilas tentang tiga pandangan yang berbeda. Nah, bagaimana seharusnya kita tuh mengerti, ya, bagaimana seharusnya kita tuh memahami kerajaan 1000 tahun ini. Dan saya ingin ajak saudara untuk melihat, ya, dalam waktu yang tidak panjang, ya, karena keterbatasan waktu kita, untuk melihat kalau menurut kitab Wahyu sendiri, ya, kalau menurut kitab Wahyu sendiri dan kita mencoba untuk memahaminya, kira-kira yang mana sih dari tiga pandangan ini? Kira-kira seperti itu, ya. Nah, saudara, saya ingin membahasnya begini. Saudara, ini topik kita kerajaan 1000 tahun. Saya ingin membahasnya begini. Pertama, saya ingin kita lihat sekilas mengenai natur kitab Wahyu. Ya, perlu tahu sekilas. Kenapa perikop ini ada di kitab Wahyu dan kita perlu tahu kitab Wahyu itu. Setelah itu, kita perlu membahas sekilas saja tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, second coming, menurut Alkitab. Itu apa sih? Ya, setelah itu baru kita melihat satu topik besar lain juga penting, yaitu kerajaan Allah, God's Kingdom. Apa yang perlu kita ketahui? Karena ini kita bicara kingdom, ya kan? Bicara kerajaan 1000 tahun, bicara kingdom, maka perlu membicarakan juga apa itu God's Kingdom, apa itu kerajaan Allah sih. Nah, setelah kita bahas tiga ini secara cepat, baru kemudian kita melihat topik tentang setan itu diikat, yaitu ayat 1-3 tadi. Lalu kemudian kita juga bisa melihat, yaitu di ayat 4-6 yang tadi kita baca, itu ada gambaran, ada orang-orang yang mati syahid. Ini orang-orang martir, para martir, yang terlihat itu sepertinya ada di surga. Nah, ini kita perlu tahu nih tentang mereka. Nah, setelah itu baru kemudian saya ingin berikan sedikit catatan penutup, catatan tambahan. Nah, setelah melihat seperti ini, nanti kemudian kita tarik satu kesimpulan. Ya, dan ini tidak mudah karena membutuhkan kita untuk konsentrasi memahami bagian demi bagian. Oke, mari kita secara cepat melihat tiga bagian pertama. Pertama, mari kita lihat natur kitab Wahyu. Ya, natur dari kitab Wahyu. Ini perlu untuk kita ketahui. Saudara, kitab Wahyu kita tahu adalah kitab yang memang nggak mudah. Ya, kitab yang sulit. Dan kitab ini orang sebut sebagai literatur apokaliptik. Jenis literaturnya itu apokaliptik. Ciri khasnya itu apa? Ciri khasnya adalah penuh dengan gambaran-gambaran yang bersifat simbolis. Ya, oleh sebab itu, kitab Wahyu harus ditafsirkan secara simbolis, termasuk penggunaan angka 1000. Saudara, gambaran-gambaran di dalam kitab Wahyu, kalau saudara ada waktu membaca ya, kitab Wahyu saudara kan tahu kan, ada gambaran yang luar biasa, ada binatang naga, ada binatang yang keluar dari laut, binatang keluar dari bumi. Nah, di perikop yang tadi kita baca di Wahyu 20 ada rantai, ada malaikat dengan rantai besar, ada jurang maut, ya. Lalu kemudian jurang maut itu ditutup, dimeteraikan dan sebagainya. Nah, setelah ini gambaran-gambaran di kitab Wahyu yang memang punya maksud simbolis, begitulah, punya arti simbolis. Oleh sebab itu kita nggak boleh mengharafiakan. Ya, kitab Wahyu itu penuh dengan simbolisme yang kaya, penuh dengan gambaran-gambaran. Maka nggak memberikan dukungan untuk menafsirkan istilah 1000 tahun itu secara harafiah. Saudara perlu tahu bahwa tidak ada bagian Alkitab lain selain Wahyu 20 ini, ya, yang bicara mengenai masa 1000 tahun sebelum atau sesudah kedatangan Yesus. Itu tadi perdebatan di beberapa pandangan berbeda itu. Jadi sebenarnya nggak ada dukungan dari perikop yang lain. Saudara kalau membaca perikop lain tentang angka 1000, beberapa perikop menyebutkan angka 1000 atau ribuan, itu semua dipakai dengan makna simbolis. Bukan betul-betul harafiah 1000 tahun. Ya, maka ada ungkapan yang mengatakan, bagi Tuhan 1000 tahun seperti satu hari seperti 1000 tahun. Saudara, ungkapan itu bukan untuk menghitung betul-betul harafiah, tetapi mau menunjukkan apa? Tuhan itu nggak dibatasi oleh waktu, begitu loh. Ya kan? Yang 1000 tahun bagi kita, bagi Tuhan satu hari. Yang bagi kita satu hari itu 1000 tahun. Nah, ini angka-angka yang penggunaan angka-angka yang secara simbolis dipakai dalam Alkitab. Nah, angka 1000
itu sering dipakai menunjuk kepada satu periode yang panjang. Extensive period of time. Satu periode yang ideal. Satu periode yang komplit. Lengkap nih. Maka ungkapan 1000 tahun di Wahyu 20 itu menunjukkan satu masa, satu periode yang full, yang komplit, yang mungkin kita boleh sebut perfect nih. Dalam kaitan dengan apa? Dalam kaitan dengan rancangan penebusan dari Allah. Masa di mana Allah itu melakukan tindakan penebusan dan menggenapkan tujuan penebusannya. Itu masa-masa yang kita bisa sebut perfect. Timingnya itu tepat karena apa? Tuhan yang merancang dan Tuhan yang melaksanakan. Maka tidak pernah gagal kalau itu adalah rencana dari Allah. Nah, setelah angka 1000 nggak boleh dilihat secara harafiah, tapi simbolis. Dan kalau dipakai angka 1000 yang tadi saya katakan seperti menggambarkan satu periode yang panjang, yang lama. Kita nggak tahu berapa lama nih. Sangat kontras kan? Kalau di akhir dari pemerintahan 1000 tahun ini, ya di dalam Wahyu 20 yang tadi kita baca, disebutkan hanya untuk sesaat iblis itu dilepaskan. Jadi itu kontras banget. Satu pihak masa yang panjang, satu pihak itu cuma sesaat saja. Misalnya dibandingkan dengan kekuasaan dan penyebaran kerajaan Kristus yang besar, maka periode pemberontakan setan di akhir zaman itu small and limited in scope. Oke, ini sekilas. Supaya tahu bahwa natur kitab Wahyu memang simbolis. Ya. Jadi kalaupun muncul ungkapan-ungkapan raja, ungkapan kerajaan, jangan langsung konotasinya pasti ada betul-betul kerajaan nih. Dengan geografis atau lokasi fisiknya. Yang kedua, mari kita lihat sekilas tentang apa yang Alkitab ajarkan tentang second coming. Saudara, kedatangan Yesus yang kedua kali itu ajaran Alkitab kan. Dan itu adalah peristiwa klimaks, peristiwa puncak. Peristiwa yang betul-betul akan mengakhiri dan menutup zaman ini. Dan setelah itu memulai zaman baru yang kita sebut sebagai langit dan bumi baru. Saudara, menurut Alkitab, kedatangan Yesus yang kedua kali itu peristiwa yang terbuka diketahui publik. Ya, nggak ada yang tertutup nanti. Waktu dia datang, betul-betul orang tahu dia datang. Orang tahu ini adalah akhir dari segala sesuatu, dan kita akan memasuki zaman yang baru. Kedatangan Kristus, menurut 2 Tesalonika 1, 6-10, itu diikuti langsung oleh penghakiman orang benar dan orang jahat. Jadi masa yang boleh dikatakan berdekatan sekali, atau mungkin hampir bersamaan. Dia datang kedua kali, setelah itu final judgment, penghakiman terakhir. Kedatangan Kristus juga diikuti langsung dengan kebangkitan orang mati dan transformasi orang percaya yang belum mati. Itu di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13-18. Kedatangan Kristus yang kedua kali diikuti dengan beberapa kejadian, dan salah satunya yang terkenal adalah langit dan bumi baru. 2 Petrus pasal yang ke-3. Setelah kedatangan Kristus itu, menurut ajaran di Perjanjian Baru, itu merupakan poin akhir, poin puncak, ya titik puncak, titik akhir dari itulah pengharapan kita di masa depan. Setelah pengharapan kita itu bukan letaknya di masa 1000 tahun, bukan. Tapi pengharapan klimaks kita adalah second coming, kedatangan yang kedua, dan setelah itu selesailah. Ya, selesailah, boleh katakan dunia ini, masa sekarang ini, dan kita masuk ke masa yang baru, langit dan bumi yang baru. Nah, ini ajaran Alkitab tentang second coming. Nah, saudara, penting sekali. Kenapa? Karena kita ini jangan sampai menyimpulkan antara kedatangannya misalnya kedua kali dengan penghakiman terakhir ada gap waktu. Kalau Alkitab tuh nggak ngomong ada gap waktu loh. Setelah dia datang 1000 tahun, kemudian baru penghakiman terakhir. Itu seperti pandangan nomor 1 tadi. Ya kan? Yesus datang 1000 tahun dulu, baru penghakiman terakhir.
Nggak ada gap waktu. Dia datang, saat itu juga adalah penghakiman yang terakhir. Saudara, Wahyu pasal 20, kalau tadi kita berhenti di ayat 10, kalau dilanjutkan ayat 11 sampai 15, itu jelas bicara penghakiman terakhir. Ya, penghakiman tahta putih itu, dan di sana kita melihat itu terjadi setelah perikop yang tadi kita baca ayat 1 sampai 10. Ayat 10 tadi diakhiri dengan penghakiman bagi setan, bagi iblis ini. Jadi kerajaan 1000 tahun itu boleh dikatakan sudah ada sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, jadi sudah ada sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, karena kedatangan Yesus kedua kali itu mengakhiri ini. Ya, masa yang kita sebut sebagai 1000 tahun. Yang ketiga, saudara perlu sekilas tahu, karena kita ini bicara kerajaan 1000 tahun. Kerajaan. Saudara perlu kita tahu bahwa Yesus itu waktu dia datang ke dunia pertama kali 2000 tahun yang lalu, dia berkhotbah tentang kerajaan Allah kan. Ya. Nah, saudara perhatikan di dalam ajaran Yesus tentang kerajaan Allah. Saudara perhatikan di dalam kitab Injil itu, kerajaan Allah itu diberitakan sebagai satu realita yang sekarang ini kita orang percaya alami, tetapi juga sesuatu realita yang masih kita nantikan di masa depan. Saudara, istilah yang seringkali dipakai adalah begini, the kingdom of God is already and not yet. Dalam arti begini, sudahkah dimulai? Sudah. Tapi sudahkah mencapai klimaksnya? Belum. Ya sama seperti kita ini diselamatkan kan. Disebut apakah kita sekarang sudah diselamatkan? Sudah. Tapi apakah kita ini sudah menerima hidup kekal nantinya itu? Belum kan? Ya itu kan baru kita alami setelah nanti kita meninggal atau setelah kedatangan Yesus yang kedua kali selesai. Already not yet. Nah, saudara, kenapa ini perlu untuk kita ketahui secara sekilas saja? Kenapa? Karena begini. Saudara, satu pihak kita mengatakan betul kerajaan Allah akan datang. Tetapi jangan lupa kerajaan Allah sudah datang. Jadi kita nggak boleh melupakan aspek already ini. Aspek sudah datang dari kerajaan Allah. Ya 1 Korintus 15, 24-26 menggambarkan itu. Jadi jangan mengatakan, oh Kristus belum jadi raja, nanti dia baru jadi raja. Oh dia sudah raja sekarang. Dia raja di atas segala raja. Begitu loh. Nah saudara, yang Yesus ajarkan ketika bicara kerajaan Allah, ya kan Yesus mengatakan, kerajaan Allah sudah dekat, kerajaan Allah sudah tiba. Itu khotbah-khotbah Yesus kan. Tapi kan Yesus nggak mengatakan, ini bentuknya, bagaimana fisiknya, bagaimana istananya, di mana lokasinya, di mana. Enggak kan. Kerajaan Allah itu yang diajarkan Yesus, itu bukan bersifat fisikal atau geographical. Tetapi ajaran yang diajarkan Yesus itu adalah bersifat spiritual. Jadi artinya kenapa kok kita itu harus cari yang fisikal nih? Padahal Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah yang bersifat spiritual. Nah, saudara, 3 hal ini perlu dipikirkan. Pertama, mengenai natur kitab Wahyu itu sendiri. Yang kedua, mengenai natur second coming. Yang ketiga, mengenai natur kerajaan Allah. Nah, ini harus dipahami dulu nih, karena kita nggak mungkin membahas kerajaan 1000 tahun, cuma fokus ke Wahyu pasal 20, dan nggak mau lihat bagian-bagian Alkitab yang lain. Oke? Nah, setelah itu kita sekarang masuk ke apa yang diajarkan di sana, khususnya peristiwa diikatnya setan. Kenapa? Karena di dalam ayat 1-3 itu kan masa 1000 tahun ini dimulai dengan adanya seorang malaikat yang datang turun dari surga memegang anak kunci jurang maut, satu rantai besar, lalu kemudian menangkap naga, ya ini setan ini, ya, lalu kemudian mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan kemudian menutup jurang maut itu dan memeteraikan di atasnya. Itu ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nah, setelah kita melihat di dalam bagian ini, jelas sekali ya bahwa 1000 tahun itu dimulai dengan peristiwa ini. Di tempat yang dikatakan jurang maut ini ya. Saudara, ini adalah boleh dikatakan sepertinya ini wilayahnya iblis, wilayahnya setan dan para pengikutnya. Kalau melihat bagian dari kitab Wahyu yang lain, sepertinya ini memang adalah tempatnya atau wilayahnya
dari setan atau iblis itu. Nah, saudara, diikatnya setan, kita lebih condong untuk melihat ya bahwa itu adalah simbol dari kuasa dan kontrol Kristus atau Allah terhadap kuasa-kuasa si jahat ini. Di Wahyu pasal 1 ayat 18 dikatakan Kristus pegang kunci maut dan pegang kunci kerajaan maut. Artinya apa? Kristus berkuasa nih atas dunia orang mati ini. Kristus berkuasa nih atas semuanya. Setelah diikatnya setan dengan rantai itu adalah simbol tentang kemenangan Kristus, kontrol Kristus, kuasa Kristus atas si jahat. Maka kalau kita melihat Wahyu pasal 20 ini, ya diikatnya setan dalam pengertian itu, setelah diingatkan apa? Ingat nih, diikatnya setan itu bukan final. Kenapa? Karena nanti setelah masa 1000 tahun selesai, setan itu dilepaskan. Kekalahan yang dialami setan sekarang ini belum final. Nanti finalnya itu tunggu nih, yaitu ketika Kristus datang kedua kali. Maka karena belum final, aktivitas-aktivitas dari si jahat, si setan itu tidak akan pernah berhenti secara total. Ya, setan diikat, dikatakan di sini dengan satu tujuan, supaya apa? Supaya jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Jadi diikatnya setan itu adalah peristiwa yang terjadi ketika Kristus datang pertama kali ke dunia ini. Ya, kita tahu pelayanan Yesus adalah pelayanan yang juga menyeram kerajaan kegelapan. Yesus mengalahkan setan itu pada waktu dia mati di kayu salib. Jadi Kristus itu sudah dikalahkan, setan itu sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Sudah beberapa ayat ini saya cantumkan untuk supaya kita tahu apa yang diajarkan mengenai kekuasaan kemenangan Kristus atas si jahat, atas si setan ini. Dan itu sudah dimulai dari ketika Kristus datang pertama kali. Tapi ingat, ini belum kekalahan finalnya loh. Kenapa? Nanti menjelang akhir dari masa 1000 tahun, setan akan dilepaskan. Akan memberontak untuk satu saat, tapi kemudian dikalahkan oleh Allah. Jadi setelah kedatangan Kristus yang pertama, setelah berita Injil bisa disebarluaskan ke seluruh bangsa. Setan nggak bisa menghalangi penyebaran Injil. Setan nggak bisa mengumpulkan pengikut-pengikutnya untuk menghancurkan umat Allah. Itu pemahaman dari gambaran tentang diikatnya setan nih. Ya, gambaran tentang diikatnya setan. Ya, oke. Lalu gambaran kedua. Setelah perhatikan di ayat 4 sampai 6. Itu dikatakan si penulisnya ini melihat tahta-tahta orang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa, juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya, ya. Jadi kita melihat ada orang-orang yang dikatakan itu dipenggal kepalanya, mati syahid. Saudara, gambaran orang-orang ini adalah gambaran orang-orang yang mati syahid karena iman, tetapi mereka ada bersama-sama dengan Kristus, dan bahkan mereka itu memerintah bersama Kristus di surga. Jadi periode ayat gambaran digambarkan di ayat 4 sampai 6 itu adalah gambaran tentang di masa 1000 tahun ini orang-orang ini ada di surga nih. Ini seperti jiwa-jiwa yang dilihat nih, ada tahta-tahta. Setelah berapa kali si penulis kitab Wahyu itu kan dibawa nih ke surga untuk melihat tahta, melihat apa yang ada di sana, begitu loh. Nah, sekarang dia melihat ini orang-orang yang mati syahid nih. Tapi mereka bersama dengan Kristus, dan digambarkan mereka itu memerintah bersama dengan Kristus di surga. Jadi apa yang dilihat di ayat 4 sampai 6 itu bukan pemandangan di dunia, tetapi itu pemandangan di surga. Saudara, di sepanjang kitab Wahyu, pada waktu disebutkan ada tahta Kristus atau tahta umatnya, itu selalu gambaran di surga. Mereka orang-orang yang mati syahid pernah disebutkan di Wahyu pasal 6. Orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang dipenggal kepalanya, ini orang-orang yang sekarang ada di surga. Nah, orang-orang ini disebut sebagai jiwa-jiwa yang mati syahid itu. Dikatakan mereka ini duduk di tahta. Di mana di tahtanya? Di surga. Di Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 11. Maka periode kerajaan 1000 tahun itu bukan merujuk kepada periode di masa depan, di mana Kristus akan mendirikan kerajaannya di dunia ini.
Pemerintahan Kristus dan orang-orang kudusnya yang digambarkan di dalam Wahyu pasal yang ke-20 itu adalah pemerintahan di surga. Ya, jadi orang-orang yang sudah mati ini sekarang ada di mana? Bersama dengan Kristus di surga. Dan itulah yang dilihat di dalam penglihatan di Wahyu pasal yang ke-20. Terakhir, saudara, saya ingin memberikan beberapa catatan tambahan. Saudara, catatan tambahan ini perlu untuk kita ketahui, karena sekali lagi kita ini perlu memahami kitab Wahyu bukan hanya berhenti di kitab Wahyu, kan? Tapi perlu melihat keseluruhan kitab Wahyu, tetapi juga perlu melihat keseluruhan kitab suci kita, khususnya Perjanjian Baru. Ya, karena setiap kitab tentu punya keunikan, tetapi setiap kitab itu punya pengajaran-pengajaran yang tentu saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, saudara, beberapa catatan dari saya begini. Saudara, premilenialisme yang pandangan nomor 1 tadi yang di awal saya jelaskan, itu kan berpendapat bahwa di masa kerajaan 1000 tahun nanti, Kristus yang mulia dan orang-orang percaya yang dimuliakan akan hidup bersama-sama memerintah. Tapi mereka hidup bersama-sama memerintah atas siapa? Bersama-sama dengan manusia lainnya. Nah, ini membingungkan. Jadi di masa kerajaan 1000 tahun menurut kelompok nomor 1, itu berarti bahwa ada 2 macam manusia nih. Satu manusia yang sudah dimuliakan, ya, dibangkitkan, dimuliakan, ditransformasi, sedangkan manusia-manusia lainnya itu masih punya natur yang berdosa. Sebenarnya pemahaman ini sulit loh untuk kita terima begitu loh. Gimana kehidupan itu bisa berjalan campur aduk 2 macam manusia? Satu yang kelompok yang sudah dimuliakan dan kelompok yang belum dimuliakan. Ini catatan nomor 1 perlu untuk dipikirkan. Catatan nomor 2. Saudara mengatakan bahwa Allah itu punya 2 rencana beda. Satu untuk Israel, satu untuk gereja. Saya percaya itu ajaran yang tidak didukung dalam Alkitab. Secara khusus tidak didukung di Perjanjian Baru. Seolah-olah Allah itu punya 2 program. Satu program untuk Israel, sementara ini berhenti, ya, karena Allah berurusan dengan program untuk gereja. Lalu setelah selesai gereja diangkat, lalu kemudian baru balik lagi ke Israel. Saudara, ajaran yang mengatakan Allah punya 2 rencana yang berbeda untuk Israel dan gereja, itu ajaran yang tidak didukung oleh Perjanjian Baru. Catatan yang ketiga. Jadi 2 catatan pertama tadi, ya, itu 2 catatan untuk kita merenungkan tentang khususnya pandangan nomor 1 tadi, premilenialisme. Catatan nomor 3 adalah begini. Saudara, kalau tadi saudara dengar penjelasan saya tentang pandangan nomor 2, pandangan nomor 2 kan mengatakan begini, zaman ini akan makin baik, Injil diterima, kekristenan akan diterima, ya, kekristenan akan masuk ke zaman keemasan, akan ada pertobatan besar-besaran mungkin nanti, itu zaman keemasan, itu pandangan kelompok nomor 2 tadi. Tapi kalau kita melihat, Alkitab tampaknya tidak mendukung pemahaman dunia akan lebih baik. Dan kekristenan akan membawa pertobatan besar di akhir zaman. Justru waktu kita melihat beberapa perikop yang ada di dalam Alkitab, khususnya di Perjanjian Baru, kita melihat nanti menjelang akhir zaman, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, bukan makin baik begitu loh. Ya, bukan makin baik, bukan makin terjadi begitu banyak pertobatan, terjadi kita masuki zaman keemasan begitu. Itu catatan nomor 3. Catatan nomor 4. Saudara, kalau membaca Wahyu pasal 20, itu kan kelanjutan dari Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 21. Nah, kalau di Wahyu 19 11 sampai 21 digambarkan semua musuh Kristus tampaknya sudah dikalahkan. Nah, jikalau Wahyu pasal 20 itu menggambarkan peristiwa kronologi setelah Wahyu 19, 11 dan 21, berarti kan nggak ada lagi orang atau bangsa yang tersisa untuk disesatkan oleh setan. Ya, jadi kalau berpandangan Wahyu 19 dan 20 itu kronologis, akan berbenturan dengan masalah ini. Karena di Wahyu 19 sepertinya sudah orang-orang jahat ini semua sudah dikalahkan, musuh Kristus sudah dikalahkan.
Lalu di Wahyu pasal yang ke-20 kok muncul lagi orang-orang yang bisa disesatkan oleh setan ini. Nah, ini hal yang perlu untuk kemudian dipikirkan juga. Catatan nomor 5. Pemisahan kebangkitan. Ya, orang-orang yang tidak percaya dengan kebangkitan orang percaya dalam rentang masa 1000 tahun. Ya, tadi dikatakan kebangkitan pertama di awal 1000 tahun, kebangkitan yang kedua di masa setelah 1000 tahun itu selesai, di akhir 1000 tahun, lalu diyakini bahwa memang ada 2 macam kebangkitan. Setelah pemisahan seperti ini mengatakan yang pertama itu adalah orang percaya, yang kebangkitan kedua itu orang tidak percaya. Itu hal yang tidak diajarkan sesuai dengan ajaran Perjanjian Baru yang menyatakan cuma hanya ada 1 kali peristiwa kebangkitan itu. Ya. Catatan nomor 6. Apakah memang masih ada kemungkinan orang untuk percaya bertobat di masa 1000 tahun setelah kedatangan Yesus yang kedua kali? Sepertinya kalau mengikuti pandangan dari kelompok 1, tampaknya masih ada kemungkinan. Dalam arti, mereka bisa percaya di masa kerajaan 1000 tahun itu. Mereka masih bisa bertobat. Nah, ini pertanyaan perlu dipikirkan. Apakah memang Alkitab mengajarkan ini? Setelah second coming, ya, setelah kedatangan yang kedua kali itu, apakah masih memungkinkan untuk kemudian orang itu masih bisa bertobat? Yang terakhir, catatan terakhir adalah catatan seperti ini, saudara. Nah, ini memang membutuhkan pembahasan yang lebih detail, ya, tapi saya cuma ringkaskan saja kepada saudara. Saudara, kitab Wahyu itu tadi saya katakan adalah literatur yang memang cukup unik. Ya, ini literatur apokaliptik yang di Perjanjian Baru itu berbeda dengan Injil, berbeda dengan surat. Isi kitab Wahyu itu nggak seharusnya dibaca secara kronologis ketat. Tidak seharusnya itu dibaca sebagai deskripsi linear mengenai peristiwa-peristiwa akhir zaman. Kenapa? Karena kitab Wahyu itu sebenarnya mengajak kita untuk melihat. Melalui berbagai penglihatan ini, kita diajak untuk melihat apa yang Allah kerjakan di dunia ini. Kita diajak untuk melihat juga peperangan rohani. Maka di dalam kitab Wahyu itu, seringkali cara pandangnya itu adalah cara pandang yang berulang, paralel. Dalam arti, satu peristiwa dilihat, lalu kemudian di penglihatan lain, dilihat peristiwa yang lain, tetapi sebenarnya paralel 2 peristiwa itu. Terjadi di dalam masa yang sama. Jadi urutannya itu bukan urutan kronologis, tetapi ini urutan seperti kita sebut paralel, atau dalam bahasa dari orang-orang ahli kitab Wahyu itu adalah recapitulation. Jadi sama seperti saya itu membahas misalnya ada satu benda di depan saya. Saya membahasnya bisa dari depan, tapi saya juga bisa membahas benda ini dari atas, tapi saya juga bisa membahas benda ini dari sebelah sini, atau saya bisa membahas dari belakang. Tapi benda yang sama. Saya bisa membahasnya ngelihat, oh dari depan kelihatan begini. Lalu dari atas ngelihatnya begini. Tapi melengkapi semua, karena bicara benda yang sama. Setelah kitab Wahyu itu seperti itu. Ada peristiwa yang digambarkan, itu dilihat dari berbagai perspektif. Dilihat dari berbagai kamera. Tapi peristiwa yang sama yang dilihat. Begitu loh. Nah, Wahyu pasal yang ke-20 harusnya juga dipahami seperti itu. Jadi ini adalah cara pandang yang berbeda, tetapi kepada peristiwa yang sama yang dari sejak di pasal 1 itu sudah dilihat nih. Ya, nah itulah salah satu ciri dari literatur apokaliptik. Ya, saudara, ini beberapa catatan menjadi satu pemikiran untuk penelitian lebih lanjut mengenai topik tentang kerajaan 1000 tahun. Jadi kalau saya boleh saya simpulkan begini, saudara. Masa 1000 tahun yang digambarkan di Wahyu 20, ya khususnya ayat 1-6, itu adalah masa gereja sekarang ini. Dalam rentang antar 2 kedatangan Kristus. The millennium is now. Jadi kita bukan bicara kerajaan 1000 tahun yang kita nantinya akan datang, apakah itu mungkin kerajaan sungguhan, betul-betul, ataukah itu zaman keemasan di masa depan. Bukan. Tema sekarang ini
dalam rentang dua kedatangan. Saudara, penglihatan diikatnya setan menyatakan bahwa kuasa setan itu dibatasi dan terbatas di masa sekarang ini. Maka di masa sekarang ini, Injil bisa disebarluaskan. Pemberitaan Injil masih bisa dilakukan. Ada jiwa-jiwa yang masih bisa dimenangkan di dalam masa 1000 tahun yang adalah zaman gereja sekarang ini. Wahyu pasal 20 juga mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan di dunia ini harus dilihat dari perspektif surgawi. Ada orang-orang yang mati syahid digambarkan di sana kan. Orang-orang yang percaya mati, tapi mereka mati itu bukan kalah. Tapi mereka sekarang ada dalam kemuliaan dan kemenangan. Saudara, maka ini tema kitab Wahyu sangat jelas sekali kan. Kalau saudara membaca kitab Wahyu berulang kali muncul ungkapan barang siapa menang, barang siapa menang. Padahal menurut dunia mereka kalah. Kenapa? Karena dibunuh, dianiaya, disiksa, mereka rugi. Tapi dikatakan apa? Mereka ini menang. Maka jiwa-jiwa yang dikatakan di ayat 4-6 itu, yang mati syahid ini, ternyata mereka ada di surga bersama dengan Kristus. Kalau dari perspektif dunia, kalah mereka karena dibunuh. Tapi dari perspektif Allah, mereka itu adalah orang-orang yang menjadi pemenang karena setia sampai mati. Wahyu 20 itu memberikan kekuatan penghiburan besar kepada para pembacanya. Dulu, sekarang, ya, dalam menghadapi kesulitan dan penganiayaan. Karena apa? Menunjukkan orang-orang percaya itu ada duduk di atas tahta dalam kemuliaan di hadapan Allah, di hadapan Kristus. Wahyu pasal 20 itu mengajarkan satu kebenaran pada kita. Kedaulatan Allah itu tetap terlihat nyata sekali, kekuasaan Allah. The futility of Satan, yaitu usaha setan yang selalu berusaha mau menghancurkan, pada akhirnya tetap kalah. Ya, tetap kalah. Karena setan di bawah kontrol dari Allah. Bukan di luar kontrolnya Allah. Setan sudah dikalahkan. Dan nanti menjelang akhir zaman kelihatannya mungkin ya bisa lepas dan makin ganas, tetapi Yesus datang untuk menghancurkannya. Di dalam masa 1000 tahun itu, kalau saudara membaca kitab Wahyu secara keseluruhan, saudara melihat perlindungan Allah itu sangat dinyatakan di masa 1000 tahun ini. Ya, dan ini topik yang sangat menonjol sekali di kitab Wahyu. Ya, demikian presentasi materi dari saya untuk topik yang memang tidak mudah, ya, karena ini butuh waktu lebih panjang untuk kita itu bisa menyimaknya dan mengikutinya, tapi saya berusaha untuk memberikan ringkasan kepada saudara dan kita bisa berinteraksi atau berdiskusi setelah ini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk Bapak Pendeta Yohanes Adri yang sudah menyampaikan materi yang begitu luas, ya banyak, padat dalam waktu yang sangat sedikit. Ya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, bagi yang mempunyai pertanyaan bisa menyampaikannya di chat room Zoom ini. Nah, sambil menunggu pertanyaan masuk, mungkin saya akan bertanya dulu ya, Pak Adri. Tadi dikatakan bahwa kesamaan dari ketiga pandangan ini yaitu salah satunya yaitu percaya kemenangan terakhir adalah milik Kristus dan umatnya. Jadi apapun pandangan yang kita pegang akhirnya tetap sama. Lalu sekarang pertanyaannya adalah apa efeknya atau dampaknya, relevansinya dengan setiap kita yang mempunyai pandangan yang berbeda terhadap kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya. Oke, thank you. Good question. Ya, pertanyaan yang baik. Saya coba menjawabnya begini. Kalau saudara tadi mencermati presentasi saya, ya saudara akhirnya akan tahu kesimpulannya, ya bahwa saya memang lebih condong ke pandangan nomor 3. Ya, saya lebih condong ke pandangan nomor 3 karena saya melihat secara penafsiran berdasarkan kitab Wahyu itu lebih kuat, lebih bertanggung jawab, boleh katakan seperti itu, ya. Nah, pertanyaan yang baik sekali. Memang perbedaan dalam memegang pandangan yang mana itu tentu tidak mempengaruhi keselamatan kita, ya tentu enggak, begitu ya. Karena pada akhirnya kita semua akan diselamatkan, kita akan bersama dengan Kristus di dalam kekekalan. Cuman bagaimanapun juga ya, pemahaman yang kita pegang tentang apapun itu pasti akan berdampak kepada bagaimana cara hidup kita atau bagaimana kita menjalani hidup kita di dunia ini. Saya ambil contoh sederhana begini nih. Ya, katakanlah nih
pegang pandangan nomor 1. Pandangan nomor 1 itu masih membuka peluang begini. Nanti setelah setelah Kristus datang, begitu ya, dan kita ada di masa kerajaan 1000 tahun, yang kita nggak tahu berapa lama, ada yang berkata betul-betul 1000 tahun, atau ada yang mengatakan ini periode yang panjang. Masih ada kesempatan untuk orang bisa bertobat. Nah, ini mungkin perlu hati-hati mencermati ini, saudara. Ya, karena itu pertama tentu bisa mempengaruhi kita juga, atau mungkin mempengaruhi orang yang katakanlah ini tidak sungguh-sungguh nih. Dia mengatakan ya nggak apa-apa. Kalau nggak keburu bertobat waktu masa sekarang, nanti Kristus datang, masih ada kesempatan kok di masa 1000 tahun itu untuk bertobat. Pak, bagaimana kalau nanti dalam kenyataannya tidak terjadi seperti itu? Gitu loh. Ya. Contoh yang lain, kalau berpegang pada pandangan nomor 2. Ya, setelah pandangan nomor 2, saya boleh katakan begini. Dari 3 pandangan yang ada, pandangan nomor 2 itu yang boleh katakan paling lemah. Dan boleh katakan makin sedikit yang berpegang pada pandangan itu. Makin sedikit, kenapa? Ya memang sepertinya nggak realistis, menantikan zaman keemasan bagi kekristenan. Begitu loh. Jadi artinya gini, kalau kita pegang ke pandangan nomor 2 ini, meyakini bahwa kekristenan itu akan memasuki zaman keemasan, kekristenan itu akan diterima, kekristenan itu akan menyebar luas, jumlah orang percaya akan sangat banyak, apalagi orang-orang Israel juga akan banyak bertobat dan sebagainya. Nah, kalau katakanlah punya pemahaman seperti yang kelompok nomor 2 ini, ya. Lalu kemudian apakah kemudian itu juga tidak berdampak pada kehidupan kita? Saya percaya bisa berdampak loh tanpa sadar. Bagaimana kalau keadaan dunia itu bukan makin baik tetapi makin buruk? Nanti kan takutnya begini. Yesus akan datang nanti setelah keadaan agak baik. Sudah baik. Kekristenan diterima di dunia baru Yesus datang. Padahal mungkin Alkitab nggak ngajarin seperti itu nih. Alkitab justru mengatakan mungkin keadaan itu makin merosot nih. Nah, itu terkait dengan pengharapan kita begitu loh. Ya. Bukan sekedar cuma ini realistis atau tidak realistis, tetapi juga berkaitan dengan kenyataan kalau nanti tidak terjadi sesuai dengan yang kita pikirkan atau sesuai dengan pandangan yang kita pegang ini, lalu kemudian juga tadi saya katakan meyakini bahwa pokoknya kekristenan akan masuk di zaman keemasan. Setelah itu memang ada sedikit waktu iblis memberontak, tapi Kristus datang. Jadi menunggu-nunggu masa zaman keemasan itu baru meyakini bahwa Kristus akan datang. Sedangkan Alkitab mengajarkan apa? Alkitab mengajarkan kita nggak pernah tahu kapan Kristus datang. Nggak pernah tahu. Ya, nggak pernah tahu kapan Kristus datang. Apakah kita ini harus menantikan zaman keemasan dulu baru kemudian meyakini, sebentar lagi Kristus datang nih. Dan zaman keemasan itu diukur dari apa? Apakah cuma diukur dari kekristenan diterima di mana-mana dan Injil diterima di mana-mana dan banyak orang jadi Kristen? Apakah itu menjadi ukurannya? Nah, ini loh banyak beberapa hal-hal yang sekali lagi saya katakan nggak langsung berkaitan memang dengan keselamatan kita ya, kita nggak berbicara tentang hal keselamatan, tetapi itu juga akan sangat mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup kita sebagai orang percaya. Itu sih, Bu. Oh ya, terima kasih untuk jawabannya. Kita lihat ada pertanyaan yang masuk. Yang pertama yaitu, apakah Bapak bisa menjelaskan tentang antikristus yang akan muncul saat kedatangan Kristus yang kedua kali? Karena kalau berdasarkan penjelasan amilenium, maka tidak muncul adanya antikristus. Terima kasih. Ya, memang topik kita hari ini bukan antikristus. Ya, membahas topik tentang antikristus sekali lagi butuh waktu yang juga cukup panjang. Dan apa yang saya paparkan tadi tentang amilenialism itu bukan berarti mereka tidak percaya antikristus. Yang justru yang penting menurut saya adalah begini. Apa yang kita pahami tentang antikristus? Jangan-jangan yang kita pahami itu keliru. Saudara, kenapa? Karena banyak orang berpikirnya sangat sempit sekali. Bicara antikristus, bicara satu tokoh yang nanti menjelang Yesus datang kedua kali, itu akan muncul, dan ini tokoh yang mungkin tokoh politik atau tokoh pemimpin dunia yang akan menguasai, mengontrol, dan melakukan berbagai penganiayaan pada orang percaya.
Jadi ini sesuatu yang masih kita nantikan di masa depan. Padahal Alkitab mengatakan apa? Alkitab mengatakan di 1 Yohanes itu, sekarang ini sudah banyak antikristus. Dan Alkitab menekankan kaitan antikristus itu bukan dengan kaitan secara politik. Tetapi kaitan dengan apa? Salah satunya yang sangat menonjol adalah ajaran sesat. Sudah baca 1 Yohanes dan 2 Yohanes. Di satu pihak memang diakui antikristus akan datang. Tetapi sekarang ini sudah banyak antikristus. Lalu diberikan deskripsi. Siapa itu antikristus? Ternyata dideskripsikan itu di surat 1 dan 2 Yohanes adalah orang-orang yang memiliki pengajaran yang sesat, yang salah, yang merusak gereja. Ini disebut sebagai antikristus. Begitu loh. Jadi kita ini perlu untuk memahami lebih dulu nih. Yang kita maksud ketika kita mengatakan memakai istilah antikristus, jangan-jangan di benak kita ini cuma sempit nih pikirannya nanti satu figur di masa depan. Alkitab nggak hanya mengajarkan itu loh. Saya tidak mengatakan tidak ada figur antikristus di masa depan. Ada. Tapi kita juga nggak pernah tahu siapa dia sesungguhnya. Alkitab memberikan gambaran tentang antikristus itu tidak sangat-sangat mendetil dan spesifik sehingga kita kemudian bisa menyebut, oh orang ini adalah antikristus. Dan jangan lupa begini. Karena ini bukan topik antikristus ya, tapi saya perlu bicara begini. Saudara, antikristus ini adalah alatnya setan kan. Ya, alatnya setan. Setan itu atau si iblis itu akan terus berupaya untuk menghancurkan pekerjaan Allah, merusak umat Allah, merusak gereja Tuhan, menghalangi pekerjaan Tuhan. Itu setan dan dia akan pakai berbagai macam orang ya untuk melakukan hal yang jahat seperti itu. Menjelang akhir zaman kita bisa mengatakan begini. Si iblis ini akan munculkan satu figur yang paling klimaks, paling jahat sebelum Yesus datang. Tapi masalahnya begini. Masalahnya pertama, dari mana kita tahu figur itu kalau muncul, itu figur yang klimaks, yang terakhir? Sebab kita nggak pernah tahu kapan Kristus datang. Yang kedua, jangan lupa, setan pun tidak tahu kapan Kristus datang. Jadi setan itu akan terus menyebarluaskan orang-orang yang kita kategorikan antikristus ini. Karena dia tidak pernah tahu kapan Kristus datang kok. Jadi katakanlah kalau sekarang ini muncul nih tiba-tiba ya, katakanlah nih kita umpamakan. Muncul satu figur tokoh politik di dunia yang sangat powerful, sangat luar biasa, sangat kejam. Saudara dan saya bagaimana bisa yakin, oh ini loh antikristus yang ditunggu-tunggu itu. Saya nggak yakin kita bisa memastikan itu. Kenapa? Karena kita nggak tahu kok Kristus kapan datang. Setan pun juga nggak tahu kapan Kristus datang, berarti apa? Setan yang tidak tahu itu akan terus menaburkan di setiap zaman, di setiap generasi. Orang-orang yang dipakainya, yang mungkin kita bisa kategorikan sebagai inilah antikristus. Jadi itu jawaban saya secara sekilas ya. Kita sebenarnya perlu waktu khusus untuk bicara topik ini. Jadi bukan berarti amilenialisme itu tidak percaya antikristus, tetapi memiliki pemahaman tentang antikristus yang mungkin berbeda dengan pandangan yang nomor 1. Karena pandangan nomor 1 itu memang, apalagi yang kelompok dispensasional, itu memang lebih spesifik. Setiap kali bicara antikristus, itu bicara tokoh khusus nanti menjelang Yesus datang kedua kali. Nah dalam hal ini, saya tidak 100% setuju bahwa penggambaran antikristus itu selalu melihat ke tokoh final atau tokoh akhir ini. Itu jawaban saya. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, semoga kita masih punya waktu untuk di lain waktu bisa membahas tentang antikristus ya. Lalu selanjutnya ada pertanyaan yang masuk lagi, bagaimana menurut pembicara dengan masa perhitungan yang dipakai oleh aliran premilenialisme dengan memakai perhitungan tribulasi, yaitu 2000 tahun Allah Bapa, 2000 tahun anak Allah Anak, dan 2000 tahun Allah Roh Kudus. Apakah perhitungan tribulasi masih relevan untuk dipakai di pengajaran akhir zaman saat ini? Iya, kalau saya jawab secara umum begini. Pertama, saya tidak percaya akan skema-skema seperti itu, ya, menghitung berdasarkan
angka ataupun tahun dan sebagainya. Pertama, tidak ada dukungan dari ayat Alkitab yang betul-betul cukup kuat untuk mendukung akan ajaran membagi skema-skema seperti itu, ya. Jadi itu. Dan yang kedua, saya bisa mengatakan bahwa mungkin semakin sedikit orang yang kalau bicara akhir zaman itu menghitung dengan cara-cara seperti itu. Begitu, saya berani katakan seperti itu. Jadi orang bisa berbeda pendapat ya tentang akhir zaman, termasuk tadi tentang premil, amil, postmil, begitu loh. Tetapi semakin sedikit sekali atau mungkin makin berkurang banyak sekali orang yang berargumen itu berdasarkan angka-angka itu. Karena apa? Nggak ada dasarnya. Itu sangat-sangat kalau saya boleh sebut dengan bahasa saya adalah sangat-sangat spekulatif sekali mengatakan seperti itu. Apalagi kalau tadi disebutkan sepertinya Allah Bapa kerja duluan, lalu setelah itu Allah Anak, kemudian Allah Roh Kudus. Padahal Allah kita Allah Tritunggal, satu kesatuan nih. Begitu loh. Apa yang dilakukan oleh Bapa dilakukan oleh Anak, dilakukan oleh Roh Kudus dalam satu kesatuan, ya. Ya, meskipun tiga pribadi yang berbeda, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, tiga pribadi yang berbeda, tetapi mereka satu kesatuan. Nggak bisa dipisahkan dengan pembagian secara waktu sepertinya katakanlah sekarang ini zamannya Roh Kudus atau sekarang ini zamannya Yesus, bukan zamannya Allah Bapa. Itu sangat-sangat spekulatif sekali pembagian-pembagian berdasarkan itu, termasuk juga pembagian berdasarkan angka yang bukan seperti tadi itu, tetapi misalnya mengatakan umur bumi ini sudah berapa, ya, lalu memakai gambaran tentang 1000 tahun 1 hari 1000 tahun, lalu menghitung-hitung bahwa sesungguhnya kita ini dengan hitungan seperti itu, kita ini sudah masuk ke masa mungkin milenium, atau sebentar lagi akan masuk masa milenium, atau sebentar lagi akan akhir zaman, ya, berdasarkan penghitungan ribuan tahun dari sejak penciptaan sampai pribadi tertentu, sampai kemudian dihitung lagi seperti itu. Saya melihat tidak ada dasarnya sama sekali dalam Alkitab untuk kita itu menghitung periode waktu ini, apalagi kalau kita bicara periode waktu di dunia ini, ya. Kenapa, saudara? Kita berhadapan dengan satu kesulitan kalau menghitung umur bumi itu. Katakanlah misalnya diciptakan pada 4.000 tahun atau 6.000 tahun yang lalu, begitu loh. Sedangkan ilmu pengetahuan itu menunjukkan hasil penelitian yang sangat berbeda. Umur dunia ini mungkin sudah lebih dari ratusan tahun, bahkan ada yang sampai jutaan tahun. Nah, ini hal-hal yang perlu untuk dipikirkan, begitu loh, bahwa mengatakan bahwa umur bumi itu adalah masih sangat muda, 6.000 tahun atau 7.000 tahun, bahkan ada yang berkata 10.000 tahun. Itu pun juga sesuatu yang saya nggak yakin kita bisa dapatkan data itu dari Alkitab. Begitu. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Lalu masih ada satu pertanyaan lagi. Bapak tadi sempat mengeluarkan kalimat yang diajarkan Yesus lebih mementingkan hal-hal spiritual. Apa kaitannya dalam hal topik real yang harus kita lakukan sampai kedatangannya nanti kedua kalinya? Enggak, tadi ketika saya menyebutkan tentang the kingdom of God itu dalam pengajaran Yesus lebih spiritual, itu artinya Yesus nggak bicara kerajaan Allah dalam konteks geografis ada di satu lokasi, ya, atau ada di satu tempat tertentu dengan istananya atau dengan tempatnya dan sebagainya, dalam pengertian seperti itu ketika saya tadi menguraikan tentang pengajaran Yesus dan kerajaan Allah. Karena bicara kerajaan Allah sesungguhnya maknanya adalah bicara pemerintahan Allah atas hidup kita. Dia sebagai raja atas hidup kita. Begitu loh. Itu berarti pada waktu kita menjadikan dia sebagai raja atas hidup kita, bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi juga mengatur, kita memberi tempat tuh dia mengatur, mengontrol, dan memimpin kita. Di sanalah pemerintahan Allah itu diwujud nyatakan. Begitu loh. Yaitu itu pengertian dalam pengertian spiritual yang saya maksud, begitu. Dan itu tentu pasti akan berdampak di dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani sampai nanti kita meninggal atau kita bertemu muka dengan Tuhan. Kenapa? Karena perwujudan iman, kalau saya sebut seperti itu, memberi tempat untuk Allah sebagai raja mengatur, mengontrol, memimpin hidup kita, harusnya memang terlihat di dalam tindakan sehari hidup kita. Itu bukan sesuatu yang cuma ada secara abstrak kita diskusi spiritualitas,
tetapi nggak ada kena-mengenanya dengan hidup seseharinya kita. Saya percaya bukan itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Maka di dalam ajaran Alkitab, kalau kita membaca baik dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, hal iman itu terkait dengan perbuatan kita. Begitu loh. Iman itu terwujud melalui apa? Melalui bagaimana kita menjalani hidup ini. Bagaimana kita ini, berbuat itu. Itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana iman kita. Nah, dalam kaitan dengan topik ini adalah bagaimana kita ini bersedia untuk dipimpin, diarahkan, diperintah oleh Tuhan yang adalah Raja atas hidup kita. Nah, itu sih. Pasti ada relevansinya dalam kehidupan praktikal sehari-hari. Tidak mungkin tidak ada hubungan. Justru karena tidak ada hubungan, orang terlalu mengawang-awang di spiritualitas, hanya bicara spiritualitas, tetapi nggak terwujud nyata di dalam konteks kehidupan sehari-hari. Justru mungkin kita perlu pertanyakan mengenai spiritualitasnya itu. Terima kasih untuk penjelasannya. Ini masih ada satu pertanyaan. Tadi di Wahyu pasal 20 ayat 6 itu mencatat bahwa berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Di sini pertanyaannya adalah siapa yang diperintah, karena iblis sudah diikat dan ada di dalam lautan api selama-lamanya. Kalau iblis sudah diikat, dia tidak bisa keluar lagi, bagaimana dia masih bisa perlu diperintah lagi? Terima kasih. Ya, pertanyaan ini berkaitan dengan pandangan mana yang kita pegang. Kalau sudah lihat tadi kesimpulan dari saya akhirnya memang lebih condong kepada pandangan yang nomor 3, yang mempercayai bahwa di sini itu bukan harafiah pemerintahan orang-orang yang bersama dengan Kristus lalu memerintah sekelompok orang yang lain. Bukan itu. So kalau kita berpendapat seperti itu, memang pertanyaan tadi cukup logis begitu loh. Siapa yang diperintah nih? Nah, jelas memang bukan itu. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah bersama dengan Kristus di surga sekarang ini. Memerintah bersama dengan Kristus dari surga dalam arti apa? Bersama-sama dengan Dia. Dan jangan lupa, di dalam gambaran kita Wahyu, itu bukan harafiahnya yang kita kejar, tapi makna simbolisnya apa nih? Bersama-sama dengan Kristus di surga dalam arti sebagai Raja ini, ya bersama dengan Dia memang. Dia sebagai Raja. Dan satu waktu nanti kita juga akan bersama-sama dengan Dia di langit dan bumi yang baru. Ya, ini topik yang nanti mungkin sudah akan bahas di pertemuan berikutnya ya, tentang langit dan bumi yang baru. Di mana itu, kapan itu, siapa aja yang ada di langit dan bumi yang baru itu. Jadi kalau mengikuti pemahaman yang berdasarkan apa yang saya tadi gambarkan, bahwa ayat 4-6 ini itu adalah gambaran dari orang-orang yang sekarang tuh ada bersama dengan Kristus di surga. Bukan harafiah memerintah siapa, bukan. Poinnya bukan di sana. Begitu loh. Ya, poinnya bukan itu. Jadi pertanyaan itu adalah pertanyaan yang mungkin lebih cocok ditanyakan untuk yang berpendapat bahwa ini sesuatu yang betul-betul ada pemerintahan dalam pengertian secara harafiah dan ada orang yang diperintah. Itu. Jadi kalau ini dalam pemahaman berdasarkan atau dari perspektif pandangan yang nomor 3, maka pertanyaan itu nggak relevan. Begitu loh. Oke, baik. Ini terakhir ya, masih ada satu pertanyaan. Kerajaan 1000 tahun yang sebenarnya kapan, Pak? Apa pendapat dari golongan gereja tertentu bahwa kerajaan 1000 tahun itu aman, indah, damai, dan sebagainya? Tadi Bapak menjelaskan bahwa kerajaan 1000 tahun adalah saat ini, padahal kondisi sangat tidak memungkinkan. Terima kasih. Betul. Sorry. Bentar ya. Ya, jadi saya meyakini bahwa yang namanya kerajaan 1000 tahun itu adalah masa sekarang ini. Di Wahyu pasal yang ke-20, kalau sudah baca baik-baik ayat 1-6, khususnya ya, sebelum lanjut ke pasal 7 sampai pasal 10,
itu tidak ada gambaran bahwa ini adalah masa yang sebenarnya tenang, nyaman, aman. Itu kan lebih berat, itu lebih merupakan penafsiran dari kelompok nomor 1. Kelompok nomor 1 meyakini betul-betul nanti akan ada kerajaan 1000 tahun di mana Kristus jadi raja di dunia ini, memerintah dari Yerusalem, dan karena dia sebagai raja, ya maka dunia itu aman, damai, dan makmur. Atau kelompok nomor 2, Postmill, yang beranggapan apa? Nanti akan ada zaman keemasan, ya, di mana juga akan ada mungkin kedamaian. Karena apa? Kekristenan menguasai dunia. Banyak orang bertobat jadi Kristen. Injil diterima. Maka dunia ini akan damai. Itu pandangan nomor 2. Tapi pandangan nomor 3, Amil tidak mengatakan bahwa masa 1000 tahun ini adalah masa yang nyaman, damai. Begitu loh. Nggak menggambarkan seperti itu. Begitu loh. Nggak menggambarkan seperti itu. Yang digambarkan bahwa orang-orang ini ada bersama dengan Kristus, memerintah sebagai raja, mereka ada di surga yang sudah mati ini. Sedangkan dunia adalah dunia yang masih penuh dengan pergolakan, kesulitan. Tapi bersyukur di tengah-tengah dunia yang seperti ini, Tuhan itu masih berdaulat. Tuhan itu bukan lepas tangan. Tuhan itu masih in control. Maka bukan setan yang berkuasa dan mengontrol. Kenapa? Karena digambarkan di awal ini, setan itu diikat dengan gambaran simbolis diikat nih. Ya, siapa yang mengikat? Ya tentu dari surga, tentu dari Allah. Jadi Allah yang in control of everything, termasuk in control of setan, begitu loh. Itu. Jadi jangan disalahpahami, karena saya tahu mungkin pertanyaan itu muncul karena kita itu mengerti atau begitu mendengar istilah kerajaan 1000 tahun, gambaran kita itu selalu satu masa periode yang peaceful, begitu loh, yang tenang, yang makmur, yang damai, yang mungkin versi kelompok nomor 1 dan versi kelompok nomor 2 itu mungkin tepat, begitu loh. Tetapi kelompok yang ketiga tidak berpendapat seperti itu. Maka kalau ditanya kembali pada pertanyaan ini tadi, kapan dimulai? Ya pada waktu Kristus datang pertama kali, itu loh, kita sudah masuk. The millennium is now nih. Gitu. Ya. Jadi di tengah-tengah masih adanya kejahatan, penderitaan, pergumulan, kesulitan, tetap ada penyertaan dari Tuhan itu ada. Tetap ada orang-orang yang mungkin akan mati karena imannya. Tapi orang-orang ini bukan orang-orang yang kalah, tetapi orang-orang ini orang-orang yang disebut sebagai pemenang. Jadi itu jawaban saya dari perspektif amilenialism. Oke, terima kasih. Ini masih ada satu pertanyaan terakhir. Jika pandangan ketiga, maka kemungkinan kesengsaraan yang disebut tribulation atau pengelupasan kulit ari, bisa jelaskan sedikit, Pak? Begini, setelah tribulation itu bagian yang nggak akan pernah lepas dari umat Allah. Dari sejak perjanjian lama sampai ke perjanjian baru nggak pernah lepas. Gereja mula-mula itu mengalami tribulation, kesulitan. Nah, gambaran kalau dari perspektif kelompok nomor 3, kelompok Amil, menafsirkan ungkapan dilepaskannya setan untuk satu periode, satu saat ini menjelang Yesus datang kedua kali. Itu mungkin adalah indikasi pemberontakan atau mungkin tribulation yang mungkin cukup meningkat masa-masa itu. Cuma kapan itu terjadi, nggak ada yang kita yang tahu. Berapa lama terjadinya, nggak ada yang tahu. Kalau kelompok nomor 1 yang dispensasional meyakini itu 7 tahun lamanya. Tapi kalau kelompok nomor 3 tidak meyakini bahwa tidak berani memastikan berapa lama. Tetapi membuka kemungkinan. Karena setan itu akan terus bekerja, makin lama makin giat, makin lama makin giat. Itu digambarkan dengan gambarannya, dilepaskan untuk satu saat. Tapi tetap saudara akhirnya lihat apa? Kristus datang dan kemudian menghancurkan ini. Maka kembali pada topik tadi, kemenangan pada akhirnya milik Kristus, bukan milik antikristus, bukan milik orang-orang yang menjadi pengikut dari si naga besar ini. Bukan. Begitu loh. Jadi itu sih. Jadi bicara tribulation, itu kita tidak hanya bicara satu specific time di satu masa tertentu dalam sejarah ini. Karena sepanjang sejarah umat Allah itu selalu ada tribulation besar kecil. Nah, apakah nanti akan ada klimaks menjelang akhir zaman ketika Yesus akan datang kedua kali? Mungkin dimungkinkan dengan pemahaman tadi itu. Iblis dilepaskan untuk sementara waktu, untuk seketika. Itu jawaban saya.
Jadi bukan versi kelompok nomor 1 yang percaya tribulation itu satu periode khusus di masa setelah gereja diangkat. Ya, itu pandangan lain lagi ya. Topik tentang pengangkatan itu satu topik lain lagi yang perlu untuk kita ketahui. Jadi, saudara, banyak istilah-istilah yang dipakai kalau kita bicara akhir zaman. Ya, apakah kerajaan 1000 tahun, antikristus, pengangkatan, masa tribulasi dan sebagainya. Yang mungkin sudah pernah dengar dari khotbah atau dari ceramah atau mungkin pernah baca dari buku. Saudara, istilah-istilah ini perlu untuk diklarifikasikan dulu nih. Sebab jangan-jangan pemahaman antara saudara dan saya berbeda atau antara saudara dengan mungkin rohaniwan di gereja juga berbeda atau antara saudara dengan jemaat lain juga berbeda. Tanpa sadar seringkali kita ini memikirkan satu istilah tertentu dari perspektifnya kita karena selama ini otak kita diisi dengan itu. Maka tadi beberapa pertanyaan tadi saya membacanya seperti itu, bicara antikristus, bicara tribulation, bicara kerajaan 1000 tahun, karena sudah ada sesuatu di benak kita. Lalu kita berpikir, ini loh kerajaan 1000 tahun. Lalu kemudian waktu mendengar ada orang memberikan penjelasan berbeda, kita jadi bingung atau kita malah kemudian bisa menuduh, oh, orang itu salah begitu loh. Kenapa? Harusnya begini gitu loh. Nah, ini berkaitan erat dengan topik tentang akhir zaman. Saya cukup sering ya, baik dulu sebelum masa pandemi maupun di masa pandemi ini, bicara berbagai topik tentang akhir zaman, dan saya mendapati itu. Saya mendapati satu saya sebut kecondongan seperti itu. Jadi di benak kita itu sudah ada pemahaman tertentu mengenai istilah tertentu. Lalu pada waktu kita mendengar ada penjelasan yang lain yang nggak sesuai ini, kita mulai bertanya dan bahkan mungkin bisa menganggap bahwa orang yang menjelaskan dengan pemahaman yang lain itu keliru, salah. Nah, ini yang cukup sering terjadi. Itu yang saya amati. Ya. Baik, terima kasih untuk penjelasan dari Bapak Yohanes Adri. Ya, kita sangat bersyukur ya hari ini kita bisa dibuka wawasannya, pemikirannya. Ya, selanjutnya doa berkat dan doa penutup akan disampaikan oleh Pendeta Andrew. Ya, terima kasih untuk semuanya boleh sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk Pak Yohanes Adri yang sudah menyempatkan waktu untuk boleh melayani kami pada malam hari ini. Saya sangat berharap bahwa kita semua boleh belajar dengan baik dan kita boleh semakin membangun bukan hanya pengetahuan ya, tapi juga dalam iman kita di dalam Tuhan, dalam perilaku kita sehari-hari, dalam iman kita untuk boleh sungguh menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Mari kita bersama kita berdoa dan kita menerima berkat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih dalam semua yang boleh kami terima pada malam hari ini melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Yohanes Adri, yang telah Kau pakai untuk boleh menolong kami, belajar kebenaran firman-Mu, tuntunan serta setiap diri kami Tuhan, untuk kami boleh semakin bertumbuh, bukan hanya sekedar mengenal dalam pengetahuan kami, tapi tolong kami Tuhan, dalam kami juga boleh menjalankan dalam kehidupan kami, dalam pemahaman iman kami Tuhan, untuk kami boleh semakin menyenangkan dan memuliakan Engkau. Serta juga hamba-Mu, Bapak Yohanes Adri, dalam segala kesibukannya, untuk yang pimpin, berikan hikmat-Mu dan kesehatan yang baik, untuk pelayanan, untuk keluarga, Kau juga jaga dan lindungi, peliharakan mereka semua Tuhan, dan Kau pakai terus bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam segala pergumulan hidup kami Tuhan, untuk kami boleh melihat hubungan dari apa yang telah kami pelajari pada malam hari ini, dan kami boleh semakin dikuatkan dan dihiburkan, untuk kami boleh semakin tangguh Tuhan, untuk kami boleh tetap bertahan dalam iman kami, dan boleh terus mengikut Engkau dengan setia. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat kasih oleh Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.